Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaporan audit kepatuhan. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nah, aku Sarifah Aini, NIM 7211141821. Kemudian temanku. Kenalkan, nama saya Hasna Afifatun Najah, NIM 7211141829. Perkenalkan, nama saya Arin Safira Mendra Putri, NIM 721114182240 dari Rombel Akuntansi E 2018. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pelaporan audit kepatuhan. Apakah pelaporan audit kepatuhan itu? Pelaporan audit kepatuhan adalah bagian penting dari setiap audit sektor publik yang menyajikan hasil auditnya mengenai kepatuhan pihak klien yang diaudit terhadap aturan, hukum, maupun kriteria yang telah ditetapkan yang akan disajikan kepada pengguna yang dituju maupun pengguna lainnya. Sehingga ada tindakan korektif yang dapat diambil untuk menangani adanya kasus ketidakpatuhan tersebut. Menurut ISAI tentang audit kepatuhan mencaratkan bahwa laporan tertulis yang menguraikan temuan dalam bentuk yang sesuai disiapkan di akhir setiap periode. Selanjutnya ada karakteristik audit kepatuhan. Yang pertama ada kelengkapan. Kelengkapan mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan semua bukti audit yang relevan sebelum mengeluarkan laporan audit. Yang kedua ada objektivitas. Objektivitas mengharuskan auditor untuk menerapkan penilaian profesional dan skeptisisme untuk memastikan bahwa semua laporan secara faktual benar dan bahwa temuan dan kesimpulan disajikan dalam relevan dan seimbang. Yang ketiga ada ketetapan waktu. Ketepatan waktu mengharuskan auditor untuk melaporkan tepat waktu ketika temuan diterapkan dan relevan dengan pengguna yang dituju. Yang keempat ada proses kontradiktif. Proses kontradiktif mengharuskan auditor untuk memeriksa keakuratan fakta dengan entitas yang diaudit dan memasukkan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana mestinya. Selain itu, laporan harus mudah dimengerti, bebas dari ketidakjelasan atau ambiguitas, ringkas, dan logis. Selanjutnya, bentuk laporan audit kepatuhan. Bentuk laporan audit kepatuhan ada dua. Yang pertama ada pelaporan dalam bentuk panjang atau disebut juga sebagai laporan khusus audit kepatuhan untuk mencakup informasi dan penjelasan lain yang tidak mempengaruhi kesimpulan auditor. Selain elemen dasar, laporan bentuk panjang dapat menjelaskan secara rinci ketentuan perikatan, kriteria yang digunakan, temuan yang berkaitan dengan aspek tertentu dari perikatan, rincian kualifikasi dan pengalaman auditor dan pihak lain yang terlibat dalam perikatan, pengungkapan tingkat materialitas dan dalam beberapa kasus, serta rekomendasi. Selanjutnya yang kedua ada laporan dalam bentuk pendek. Laporan dalam bentuk pendek biasanya hanya mencakup elemen dasar saja. Laporan bentuk pendek lebih padat dan umumnya ditulis dalam format yang lebih standar. Auditor merasa terbantu untuk mempertimbangkan pentingnya memberikan informasi tersebut untuk kebutuhan informasi pengguna yang dituju. Selanjutnya ada isi laporan audit kepatuhan. Secara umum, laporan audit kepatuhan ada 13 elemen-elemen diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada judul. Judul harus secara singkat memberikan gambaran tentang ruang lingkup audit. Yang kedua, ada penerima. Penerima mengidentifikasi kepada pihak-pihak siapa saja laporan audit ditujukan. Yang ketiga, ada lingkup audit termasuk jangka waktu yang dicakup. Bagian pendahuluan, laporan menetapkan ruang lingkup audit berupa pernyataan yang jelas mengenai fokus, luas, dan batasan audit dalam hal pemenuhan isi laporan yang sesuai dengan kriteria. Pendahuluan juga mencakup jangka waktu yang dicakup oleh audit. Yang keempat, identifikasi dan deskripsi isi materi. Isi materi laporan audit mengacu pada informasi, kondisi, atau aktivitas yang diukur atau dievaluasi terhadap kriteria tertentu. Ini harus dijelaskan dengan jelas dalam laporan audit. Yang kelima ada kriteria teridentifikasi. Kriteria yang menjadi dasar penilaian isi materi laporan harus diidentifikasi dalam laporan auditor. Oleh karena itu, mengidentifikasi kriteria yang jelas dalam laporan menjadi penting agar pengguna laporan dapat memahami dasar pekerjaan dan kesimpulan auditor sektor publik. Kriteria tersebut dapat dimasukkan dalam laporan itu sendiri atau laporan tersebut dapat mengacu pada kriteria jika kriteria tersebut terkandung dalam pernyataan dari manajemen atau
atau tersedia dari sumber yang dapat diakses dan dapat diandalkan. Dalam kasus di mana kriteria tersebut tidak dapat segera diidentifikasi atau harus berasal dari sumber yang relevan, kriteria yang diterapkan dalam audit dinyatakan dengan jelas di bagian yang relevan dalam laporan auditor. Yang keenam, ada identifikasi standar auditing yang diterapkan dalam melakukan pekerjaan. Jika standar audit SAI didasarkan konsisten dengan prinsip audit fundamental INTOSAI, ini dapat dirujuk dalam laporan audit dengan menyatakan kami melakukan audit sesuai dengan standar yang didasarkan pada atau konsisten dengan prinsip audit fundamental ISAIS 1999 dari standar internasional lembaga audit tertinggi. Kami melakukan audit kepatuhan sesuai dengan standar internasional lembaga audit tertinggi tentang audit kepatuhan. Referensi tersebut dapat dimasukkan dalam laporan audit atau dikomunikasikan oleh SAI dalam bentuk yang lebih umum, yang mencakup berbagai penugasan yang ditentukan. Yang ketujuh, ada ringkasan pekerjaan yang dilakukan. Ringkasan pekerjaan yang dilakukan untuk memahami kesimpulan auditor yang ditujukan kepada pihak pengguna. Ringkasan tersebut harus ditulis dengan cara yang objektif yang memungkinkan pengguna yang dituju untuk memahami pekerjaan yang telah dilakukan sebagai dasar kesimpulan auditor. Yang kedelapan, ada temuan. Bagian temuan audit terdiri dari deskripsi auditor dari bukti yang dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan kriteria. Ini disusun secara logis berdasarkan kriteria yang diidentifikasi untuk membantu pengguna yang dituju dalam mengikuti alur logis dari argumen tertentu. Ketika sejumlah data dimasukkan untuk mendukung temuan audit, data tersebut mungkin lebih tepat dimasukkan dalam lampiran. Yang kesembilan, ada kesimpulan. Dalam paragraf kesimpulan pada laporan auditor, biasanya auditor menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Jika audit kepatuhan dilakukan bersama dengan audit atas laporan keuangan, kesimpulannya dapat berupa opini. Yang ke-10, tanggapan dari entitas yang diaudit. Memasukkan tanggapan dari entitas yang diaudit dengan melaporkan pandangan pejabat dari pihak yang bertanggung jawab merupakan bagian dari prinsip kontradiksi. Prinsip kontradiksi adalah fitur unik dan penting dari audit sektor publik. Hal ini berkaitan dengan penyajian kelemahan atau temuan audit untuk mendorong koreksi. Hal ini melibatkan menyetujui fakta dengan entitas yang diaudit untuk membantu bahwa mereka menyajikan laporannya secara lengkap, akurat, dan cukup disajikan. Yang ke-11, ada rekomendasi jika sesuai. Laporan auditor dapat mencakup jika sesuai rekomendasi yang dirancang untuk menghasilkan perbaikan. Meskipun rekomendasi tersebut mungkin konstruktif untuk entitas yang diaudit, rekomendasi tersebut tidak boleh bersifat mendetail, sehingga objektivitas auditor sektor publik dapat terganggu dalam audit di masa mendatang. Jika auditor membuat rekomendasi khusus dan pihak yang bertanggung jawab tidak menerapkan rekomendasi tersebut, tetapi mempertimbangkan opsi lain, auditor dapat tergoda untuk menilai hal ini sebagai ketidakpatuhan pada audit berikutnya. Kemudian yang ke-12, ada tanggal laporan. Laporan audit kepatuhan harus diberi tanggal dan ditandatangani. Auditor harus memastikan bahwa laporan tersebut tidak diberi tanggal sebelum auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan. Yang terakhir, yang ke-13, ada tanda tangan. Laporan audit kepatuhan harus ditandatangani oleh seseorang dengan mempunyai wewenang yang sesuai untuk melakukan tanda tangan tersebut. Misalnya seperti kepala SAI atau seseorang yang otoritasnya telah didelegasikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau pendapat audit kepatuhan. Pelaporan audit kepatuhan dapat bervariasi tergantung pada bentuk kesimpulan atau pendapat standar yang singkat. Apabila audit kepatuhan tersebut dilakukan bersamaan dengan audit atas laporan keuangan, maka kesimpulannya dapat berupa pernyataan tertulis tentang pendapat kepatuhan yang jelas. Nah, apabila hal tersebut terjadi, maka pendapat audit kepatuhan jelas dipisahkan dari pendapat atas laporan tersebut. Kemudian, kesimpulan atau pendapat dalam perikatan jaminan yang wajar dan terbatas. Di sini, auditor perlu mempertimbangkan tingkat jaminan yang
diberikan. Yang pertama yaitu jaminan yang wajar. Di sini kesimpulan atau pendapat yang dinyatakan positif menyatakan bahwa pokok bahasan auditor telah sesuai atau memenuhi kriteria. Yang kedua yaitu assurance terbatas. Di sini kesimpulan atau pendapat menyatakan bahwa berdasarkan prosedur yang telah dilakukan, tidak ada hal yang menarik perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa materi pelajaran tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian, kesimpulan atau opini yang tidak dimodifikasi. Jika auditor tidak memiliki contoh kesesuaian material yang dilaporkan, auditor menyatakan kesimpulan atau opini yang tidak dimodifikasi ketika auditor menyimpulkan bahwa dalam hal ini perikatan asuransi wajar dan informasi pokok bahasan auditor telah sesuai dan memenuhi kriteria. Selanjutnya, kesimpulan atau pendapat yang dimodifikasi. Jika bergantung pada tidak kepatuhan, maka akan mengakibatkan pendapat atau kesimpulan dengan kualifikasi, yaitu informasi pokok entitas telah memenuhi, dan kesimpulan atau pendapat yang merugikan, yaitu informasi pokok bahasan belum memenuhi atau belum sesuai dengan kriteria. Kemudian, jika bergantung pada sejauh mana batasannya, maka akan mengakibatkan pendapat atau kesimpulan dengan kualifikasi dan penafian. Yang dimaksud dengan penafian yaitu jika pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor kita tidak dapat melakukannya, maka kita tidak bisa menyatakan kesimpulannya tersebut. Kemudian terdapat kesimpulan atau pendapat yang memenuhi syarat. Auditor menyatakan kesimpulan atau pendapat yang memenuhi syarat ketika dalam pertimbangan profesional auditor dampaknya yang mungkin terjadi dari suatu materi tidak begitu material. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan atau opini yang merugikan. Ketika auditor sektor publik menyimpulkan bahwa terjadi penyimpangan kepatuhan material, maka opini yang diungkapkan yaitu yang pertama yaitu memenuhi syarat, yaitu jika penyimpangan kepatuhan bersifat material tetapi tidak meluas, atau jika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat. Yang kedua yaitu merugikan, yaitu apabila penyimpangan kepatuhan material dan meluas. Penekanan materi dan lainnya. Dalam beberapa situasi, mungkin ada kebutuhan untuk menguraikan hal-hal tertentu yang tidak mempengaruhi kesimpulan kepatuhan, tetapi penting disebutkan setelah perhatian auditor. Dalam keadaan seperti itu, auditor menggunakan penekanan paragraf materi atau paragraf hal-hal lain. Penekanan paragraf materi. Jika auditor menganggap perlu menggambar dimaksud perhatian menggunakan masalah yang disajikan atau diungkapkan informasi pokok bahasan itu. Kemudian paragraf hal-hal lain. Jika auditor menganggap perlu untuk dikomunikasikan masalah-masalah lain yang disajikan atau diungkapkan pada pokok bahasan itu. Audit follow-up merupakan proses tindak lanjut, adalah proses di mana auditor kepatuhan memantau untuk memastikan apakah dan tindakan kolektif apa yang telah dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus ketidakpatuhan yang diidentifikasi dalam laporan audit sebelumnya. Kemudian, why to follow up? Why to follow up merupakan proses tindak lanjut memfasilitasi implementasi efektif dari tindakan korektif dan memberikan umpan balik yang berguna pada entitas yang diaudit, pengguna laporan auditor, dan rencana audit masa depan. Ada pula tujuan dari why to follow up itu, yaitu untuk pihak yang bertanggung jawab, yaitu untuk menunjukkan efektifan entitas yang diaudit dalam menangani masalah,
Untuk pengguna yang dituju, memberikan update tentang apa yang telah dicapai oleh pihak yang bertanggung jawab dan celah yang ada. Untuk auditor, yaitu untuk menilai efektivitas kerjanya. Audit follow-up merupakan proses tindak lanjut, adalah proses di mana auditor kepatuhan memantau untuk memastikan apakah dan tindakan kolektif apa yang telah dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus ketidakpatuhan yang diidentifikasi dalam laporan audit sebelumnya. Kemudian, why to follow up? Why to follow up merupakan proses tindak lanjut memfasilitasi implementasi efektif dari tindakan korektif dan memberikan umpan balik yang berguna pada entitas yang diaudit, pengguna laporan auditor, dan rencana audit masa depan. Ada pula tujuan dari why to follow up itu, yaitu untuk pihak yang bertanggung jawab, yaitu untuk menunjukkan efektifan entitas yang diaudit dalam menangani masalah. Untuk pengguna yang dituju, memberikan update tentang apa yang telah dicapai oleh pihak yang bertanggung jawab dan celah yang ada. Untuk auditor, yaitu untuk menilai efektivitas kerjanya. How to follow up? SHI mungkin telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk melakukan tindak lanjut. Auditor dapat menyiapkan rencana audit, mengidentifikasi sumber daya yang akan digunakan, rekomendasi dan temuan audit untuk diperiksa, dan jangka waktu penyelesaian. Dan beberapa prosedur audit digunakan selama awal periwatan audit dapat diterapkan selama tindak lanjut. Auditor harus mengakses menentukan kecukupan dari hal ini. Laporan tindak lanjut bisa mengikuti pelaporan yang sama, baris sebagai perikatan audit, termasuk penyerahan pengguna yang dituju yang relevan. Kemudian, decision of the SAE. SAE dapat memutuskan berdasarkan hasil tindak lanjut untuk terus memantau pelaksanaan pengukur entitas yang diukur, atau mungkin mengambil keputusan untuk melakukan audit yang sama sekali baru keterikatan. Dalam audit yang dilakukan secara teratur, prosedur tindak lanjut dapat menjadi bagian dari penilaian resiko tahun berikutnya. Terakhir, ada conclusion atau kesimpulan. Bab ini berfokus pada pelaporan yang merupakan akhir produk dari audit kepatuhan. Laporan audit harus lengkap, objektif, dan tepat waktu, serta subjek proses yang kontradiktif sebelum diselesaikan. Bab ini juga menyoroti pertimbangan kapan mengeluarkan kesimpulan atau pendapat dan jenis laporan, kesimpulan, atau opini. Bagian tertentu dari laporan formulir pendek disorot dan jelaskan. Akhirnya, konsep tindak lanjut, terutama kapan dan bagaimana itu harus dilakukan, menjelaskan. Faktor yang mempengaruhi seperti jenis file, keterlibatan, dan kebijakan SAI tentang tindak lanjut, dan menentukan bagaimana dan kapan tindak lanjut dilaksanakan. Sekian pemaparan diskusi dari kelompok kami tentang pelaporan audit kepatuhan. Jika banyak salahnya, mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.